Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua para subscriber ASP TV dimanapun Anda berada. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan coba mengangkat permasalahan yang beberapa bulan kemarin sempat viral, yaitu mengenai ditolaknya diversi AG. Nah, siapa itu AG dan apa itu tujuan-tujuan dari diversi? Akan saya jelaskan setelah pesan-pesan berikut ini. Baik rekan-rekan, kita kembali lagi ke beberapa bulan yang lalu di mana kasus ini mulai viral, yaitu di mana terjadinya pengeroyokan atau bukan pengeroyokan ya, pemukulan karena dilakukan oleh satu orang, tetapi ada beberapa orang di luar dari pemukulan tersebut yang memiliki bagian-bagian atau tugas-tugas tertentu. Ada yang memvideokan, ada yang mencoba memanas-manasi agar pemukulan tersebut lebih brutal lagi seperti itu. Yaitu diantaranya adanya pemukulan yang dilakukan kepada David Ozora yang dilakukan oleh salah satu anak pejabat dari Dirjen Pajak, yaitu anaknya bernama Mario Dandi. Ayahnya kita tahu sendiri yang sekarang sempat menjadi tersangka juga, di mana pemukulan tersebut terjadi pada tanggal 20 Februari, tepatnya Senin malam, yang dilakukan oleh Mario Dandi terhadap David Ozora atau nama lengkapnya Kristalino David Ozora. Di mana David Ozora ini dipukuli habis-habisan oleh Mario Dandi sampai dia koma begitu ya. Nah, setelah bergulirnya waktu, sekarang semuanya memilih atau jadi tersangka masing-masing, di mana tiga tersangka ini ada 3 orang. Yang pertama adalah Mario Dandi Satrio berusia 20 tahun, dan orang yang memvideokan kejadian tersebut Shane Lucas berusia 19 tahun, dan perempuan yang berinisial AG ini masih di bawah umur, berusia 15 tahun. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengulas karena ini ada hal baru yang terjadi di mana hakim ini memutuskan menolak diversi yang diajukan oleh AG. Nah, diversi itu apa? Nah, akan saya jelaskan di sini. Diversi itu jika kita melihat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau Undang-Undang SPPA dan Peraturan Mahkamah Agung atau Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan sistem pidana anak. Proses penyelesaian perkara dapat dilakukan di luar mekanisme pidana atau biasa disebut sebagai diversi. Lalu apa sih pengertian diversi itu? Nah, diversi sendiri memiliki pengertian yaitu pengalihan penyelesaian perkara pidana. Ini dikhususkan untuk pidana anak ya, dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Jadi kita tahu sendiri peradilan pidana tersebut kan bersifat kaku, harus mengikuti tata cara yang telah dilakukan atau ada peraturan-peraturan tersendiri di mana kita tidak bebas untuk mengutarakan sesuatu ya. Jadi ada aturan. Bagiannya replik ada, duplik ada, atau mengajukan keberatan ada. Jadi tidak bisa dalam persidangan kita mengajukan dua-duanya mengajukan replik dan duplik, ada bagian-bagiannya. Tapi untuk diversi ini bersifat fleksibel atau di luar pengadilan. Nah, ada beberapa tujuan diversi yang diakomodir dari undang-undang SPPA tersebut. Ya kurang lebih ada 5 tujuan. Yang pertama itu mencapai perdamaian antara korban dan anak, sudah pasti. Yang kedua, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, karena ini
sudah di luar peradilan ya, ranah peradilan, tapi harus ada kesepakatan atau ada putusan dari majelis, ini akan dilanjut ke peradilan atau diversi. Yang ketiga, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan. Yang keempat, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi. Dan yang terakhir, menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Jadi diversi ini upaya untuk mendapatkan atau menghadirkan keadilan secara restoratif. Jadi si tersangka atau terdakwa mengajukan ingin adanya diversi kepada majelis tentunya. Nah, apabila disetujui oleh pengadilan, maka akan beralih dari sistem peradilan ke diversi. Nah, itu jika tidak disetujui seperti yang AG dapatkan ini, ditolak pengajuan diversinya. Jadi lanjut ke sidang peradilan atau sidang seperti biasanya. Seperti itu teman-teman. Nah, lantas dari ketiga pelaku tersebut, ini hukumannya disamakan atau berbeda-beda. Nah, di sini hukumannya tentunya berbeda-beda. Di antaranya untuk pelaku pemukulan tersebut atau Mario Dandi itu dijerat dengan pasal 355 KUHP ayat 1 subsidiar pasal 354 ayat 1 KUHP subsidiar pasal 353 ayat 2 KUHP subsidiar 351 ayat 2 KUHP. Selain itu, penyidik juga menjerat Mario dengan pasal 76C Junto 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Sedangkan yang memvideokan kejadian tersebut, Saint Lukas ini dijerat dengan pasal 355 ayat 1 Junto pasal 56 KUHP subsidiar 354 ayat 1 Junto 56 KUHP subsidiar pasal 353 ayat 2 Junto 56 KUHP subsidiar pasal 351 ayat 2 Junto 56 KUHP. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Saya ulas sedikit permasalahan dari kasus yang viral beberapa bulan terakhir ini. Semoga dapat menjadi tambahan pengetahuan untuk saya dan untuk rekan-rekan subscriber SP TV dimanapun Anda berada. Jangan lupa klik like, subscribe, dan tentunya klik tombol lonceng agar setiap ada informasi atau video-video baru dari kami, teman-teman dapat mengupdate dan dapat menontonnya secara up to date. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASP lapor.